Seperti yang saya ceritakan, banyak sekali orang yang mencoba berjuang tapi tipu-tipu. Banyak sekali orang mau berusaha, saya pingin berjuang, saya pingin kaya, saya pingin bekerja. Tapi pada kenyataannya tidak. Kenapa saya ngomong kayak gitu? Satu kasus saja. Kemarin salah satu mbaknya yang kerja part-time di rumah majikan, dia bekerja, sudah diingatkan jangan part-time, karena kalau ada panggilan polisi, kalau ada panggilan dari KJRI, sorry bukan KJRI, dari imigrasi, kita langsung bisa mencarinya. Tapi dia memaksakan diri untuk bekerja. Iya kalau buat keluarganya. Kalau buat orang yang lain, saya waktu itu marah sekali. Saya marah sekali dan anak-anak waktu itu lagi bersih-bersih boarding house. Saya tanya, loh mbaknya ini kenapa nggak kerja? Iya Miss, anaknya lagi sakit. Oh ya udah, akhirnya yang lainnya yang kerja nggak apa-apa. Karena di boarding house saya itu adalah gotong royong. Tidak ada yang namanya siapa ketuanya, siapa bukan ketua. Tidak ada, semuanya sama. Setelah saya melakukan yang terbaik, dari pagi, siang, sore, kalau orang sakit itu kan nggak teleponan, Mbak. Orang sakit itu tidur. Orang sakit itu tidur. Orang sakit itu bukan main HP. Sementara keluarganya sedih memikirkan dia. Dia sama sekali tidak ada aura sedih. Saya yang jemput dari kantor polisi, saya sedih. Kenapa kok anaknya Koko Thomas ada yang di penjara? Apa? Apa? Dia teleponan tiada henti. Dan saya bilang, Mbak, kalau kamu mengatakan sama saya pingin bekerja, tapi kamu sendiri tidak pernah melakukan apapun, uang nggak akan jatuh ke kamu. Kerja cerdas, kerja ikhlas. Benar nggak sih? Percuma kamu kerja, tapi kamu nggak ikhlas dan nggak cerdas. Majikan mau kingin polisi. Dan akhirnya apa? Di penjara. Sampai hari ini, tidak ada. Tidak ada kabar. Koko Thomas sebagai agennya tidak tahu kabarnya seperti apa dan bagaimana. Jadi percuma kalian kerja tapi nggak ikhlas, nggak cerdas, nggak dapat, kita nggak dapat apa-apa, akhirnya berakhir di penjara. Berapa banyak anak yang di penjara bukan karena salah. Berapa banyak anak yang bekerja dimasukkan ke penjara bukan karena dia mencuri, tapi karena dia nantang majikan. Ya, ya ambiar Mbak, ambiar. Ambiar. Kalian kerja ngoyo, tapi majikan lihat kamu nggak ikhlas, serobot. Banting sana, banting sini loh. Majikan Hongkong mau banting, Mbak. Dawa urusannya. Nggak cuma sekedar itu aja. Benar nggak sih? Jadi di Hongkong itu perlu perlu ekstra hati ya, perlu ekstra hati. Nggak ada hati, nggak ada keikhlasan, hancur sendiri. Majikan Hongkong itu ugal-ugalan. Kemarin saya mulangin anak belum 7 hari, walaupun sudah kasusnya mencuat, tapi kan kita tetap memberikan hak-haknya. Kita tidak apa itu melanggar peraturan yang ada. Tapi berapa banyak majikan, agent yang melanggar? Ada nggak suaranya? Nggak ada. Nggak ada suaranya sama sekali. Kenapa? Karena saya seorang content creator dan anak saya agent. Dari situlah saya dihujat habis-habisan. Padahal di luar sana, agent yang lebih sadis, agent yang lebih ganas, itu lebih banyak dari saya. Kenapa mereka tidak berani? Ya karena mereka taringnya nggak tajam ke mereka. Jadi tajamnya ke saya. Kenapa? Nggak bisa bahasa Mandarin. Ini itu. Jadi saya yang diajar habis-habisan. Ya sudahlah, nggak apa-apa. Tapi saya tetap akan bersemangat terus. Oke, kasus Malika sudah, ibunya kan mengatakan sudah mulai membaik, Mbak. Kasusnya Malika, ibunya mulai ada titik terang. Jadi saya nggak membahas yang sudah menemukan titik terang. Jadi sangat bahagia sekali saya secara pribadi.